Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muftihatun Nasihah dari kelas PAI 1C. Di sini saya akan mengerjakan memenuhi tugas dari dosen saya, khususnya pada matkul MQQ metode Qiraatul Quran. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hukum bacaan wakaf dan wasol. Ya, yang pertama pengertian wakaf. Wakaf artinya berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran, baik akhir ayat maupun di tengah ayat dan tidak disertai nafas. Terus itu ada tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf itu kalian mestinya yang udah sampai Quran kalian mestinya pernah lihat ya, huruf mim kecil di atas, huruf la kecil di ataf, atau wakaf wasal ula atau apalah pokoknya kalian lihat itu. Terus di situ juga mempunyai hukum bacaan ya. Jangan lupa diterapkan ketika kalian baca Al-Quran setelah kalian mempelajari video ini. Nah, di sini ada mim wakaf lazim, yaitu tanda wakaf menunjukkan harus berhenti. Kalau la itu artinya tanda wakaf yang menunjukkan dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti seperti habis nafas, maka membaca harus diulang pada kata sebelumnya. Jadi kayak gini, mim kalian menunjukkan harus berhenti ya, terus lanjut berhenti dulu, terus lanjut. Tapi kalau la itu kalian harus dilarang berhenti ya. Tapi kalau semisal kamu lagi nafasnya habis kamu berhenti, kamu harus mengulangi pada kata sebelumnya dan seterusnya ya. Di situ kalian bisa baca sendiri. Terus ada pembagian wakaf, ada 4, itu wakaf iktibari yang artinya berhenti diuji. Terus di situ ada wakaf inti dari. Yang pertama wakaf itibari yang artinya berhenti diuji. Terus yang kedua wakaf inti dari yang artinya berhenti menunggu. Ketiga wakaf itirari berhenti terpaksa. Terus yang keempat wakaf ihtiyari berhenti yang dipilih. Terus selanjutnya di sini aku mempunyai rincian ya. Rincian dari wakaf ihtiyari secara rinci, itu ada wakaf ta'am, wakaf hasan, wakaf kafi, wakaf salih, wakaf mafhum, wakaf jaiz, wakaf bayan, wakaf qobih. Itu kalian bisa baca. Wakaf ta'am artinya itu dari bahasa artinya berhenti yang sempurna. Terus disitu juga ada menurut istilah ya. Terus wakaf hasan artinya berhenti yang baik, wakaf kafi artinya berhenti yang cukup, wakaf salih yang berarti hentinya patut, terus wakaf mafhum yang artinya wakaf yang dapat dipahami, wakaf jaiz berarti berhenti yang boleh, terus wakaf bayan berarti berhenti yang jelas, yang terakhir 8 wakaf qobih yang berarti wakaf yang jelek. Terus ada cara menyembunyikan bacaan wakaf. Aku punya 7. Terus di situ nomor 2 dijabarkan jadi 3. Nomor 1 menghilangkan tanda baca tanwin diganti dengan tanda baca aslinya. Misal fatatain terus digantinya dengan fatah, domah tain diganti dengan domah, kasroh tain diganti dengan kasroh, dan seterusnya. Terus di situ juga ada mematikan ya, kita harus menggunakan tanda baca sukun pada satu huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Terus di situ yang dibagi 3, A, B, C, sama seperti nomor 1. Di situ yang A, huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan telah mati sehingga tidak perlu mengubah tanda baca. Terus yang kedua, yang B, huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan bertanda baca tanwin, domatain, fatatain, kasrotain, dan semuanya diganti dengan sukun. Yang C, huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan bertanda baca fathah, dhamma maupun kasroh. Terus itu nomor 3 mengganti huruf dengan huruf pada lafaz yang diwakafkan. Terus nomor 4 mematikan 2 huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Nomor 5 mematikan 2 huruf pada lafaz yang diwakafkan, yaitu pada jatuh,
yang jatuh setelah bacaan mat itu kan artinya panjang. Nah, bisa cara membacanya sama dengan cara membaca yang nomor 4 ya, yang ini matikan dua huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Hal itu terjadi jika huruf akhir hidup sedangkan huruf sebelumnya akhir mati. Terus di situ juga dibacanya wakaf itu dibaca sekitar 1 alif, 2 alif, 3 alif. Terus kalian dengan mewakafkan itu menjadi bacaan mat adli sukun dan madlin atau madlin. Terus di situ kalian bisa baca sendiri. Nama-nama sama 7. Memindahkan harokat hidup huruf terakhir pada huruf mati sebelum akhir. Cara membacanya sebagaimana yang diterapkan dalam bagian nakal. Terus nomor 7, tetap dibaca sebagaimana adanya. Hal ini terjadi mengingat lafaz itu tidak perlu dibuang harokatnya, sebab jika dibuang maka sulit diungkapkan. Terus tempat-tempat yang diharamkan wakaf, ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 17, Quran Surat Al-Baqarah ayat 243, Quran Surat Ali Imran ayat 181. Terus di situ ada Quran Surat Al-Maidah ayat 31, Quran Surat Al-Maidah ayat 64, Quran Surat Al-Maidah ayat 73, Quran Surat Al-Maidah ayat 84, Quran Surat At-Taubah ayat 30, dan Quran Surat Yunus ayat 8 dan seterusnya. Terus sebab mewakafkan itu supaya dimengerti hukum bacaan wasol. Nah, kita masuk ke hukum bacaan wasol ya. Nanti kita bisa membedakan wasol dan wakaf. Pengertian wasol itu berasal dari akar kata dari wasola, artinya sambung menyambung. Sedangkan menurut istilah ulama quro adalah menyambungkan dua ayat yang semestinya boleh berhenti karena nafas masih kuat dan ayat tersebut yang dibaca boleh disambung, maka pembaca mewasolkan kedua ayat itu. Contohnya kayak orang membaca Quran Surat Al-Ikhlas pada ayat 1 dan 2. Di situ kalian bisa mewasolkan. Terus ada juga imam yang kalau sholat tarawih, imam itu ada yang menggunakan bacaan suratnya itu ada yang mewasolkan. Mewasolkan itu kayak menyambung. Jadi nggak boleh berhenti. Terus nafasnya juga kuat. Pokoknya kayak kalian itu nafasnya kuat, bacaannya dari ayat 1 sampai ayat selesai itu nyambung terus, nggak ada berhenti. Kalau di wakaf itu kan ada tanda mim, lam, wasol, ula, apalah itu ya. Pokoknya di situ kalian harus berhenti atau mengulang di depan lah. Di sini itu nih kalian bisa baca sendiri, aku lagi jelasin ini, kalian bisa memahami ini sendiri. Terus yang ini itu kan tanda-tanda wasol. Nah, ini semuanya itu sebaiknya terus adalah wasol ula, zo, so, ko. Nah, di situ kalian terus sebaiknya terus ya, soalnya itu wasol kayak menyambung terus. Tapi kalau di wakaf itu berhenti menurut. Terus tempat-tempat wasol di dalam ilmu balaghah, wasol itu terletak dalam 3 tempat, yaitu kalian bisa baca sendiri. Terus contoh-contoh wasol kalian juga bisa baca sendiri, silakan di skip. Terima kasih, see you. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekeliruan kata, atau penjelasannya kurang tepat atau kurang lah ya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya telah menyelesaikan tugas MGK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.